Perkenalkan, kami dari kelompok Gue, kelas 8F SMP Regina Paci, Surakarta. Di video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu Merdeka Belajar, permasalahan Merdeka Belajar, pendapat kami mengenai permasalahan tersebut, serta solusi untuk permasalahannya. Dengan judul Era Milenial 4.0 dengan Merdeka Belajar. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya dengan anggotanya. Halo, perkenalkan saya Angelina Hemawidiana, bisa dipanggil Angel. Saya absen 3, kelas 8F. Peran saya di sini adalah sebagai ketua dari kelompok Gue. Halo, perkenalkan nama saya Maria Margareta Mevasi Saptono, biasa dipanggil Meva, nomor absen 19, kelas 8F. Peran saya dalam kelompok Gue sebagai wakil ketua juga editor. Halo, perkenalkan saya Jiva Nafsa Sabatita, bisa dipanggil Jiva, absen saya 14, kelas 8F. Peran saya di kelompok Gue ini sebagai anggota yang memberikan saran dan masukan. Perkenalkan, saya Pius Radhir Kusrekian Wijaya, bisa dipanggil Pius, absen saya 25, kelas 8F. Peran saya di kelompok Gue ini sebagai anggota kelompok yang memberikan masukan dan saran. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Konsep Merdeka Belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru harus kreatif untuk menggapai pengetahuan. Tetapi sayangnya para pelajar saat ini masih belum merdeka belajar, karena sebagian guru ada yang tidak kompeten dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Lalu ada sebagian orang tua dari murid tidak mampu membeli peralatan teknologi seperti HP atau laptop, dan tidak mampu membeli paketan data. Belum meratanya sarana dan prasarana sekolah di kota dan daerah. Selain belum merdeka dalam belajar, banyak juga loh permasalahan yang membuat pembelajaran secara merdeka belajar menjadi terhambat. Apa saja itu? Yang pertama, karena banyak guru dan murid yang masih nyaman dengan sistem pembelajaran kurikulum lama, sehingga pembelajaran terasa monoton. Guru belum memiliki sebuah pengalaman merdeka belajar, sehingga kebingungan dalam menerapkan sistem pembelajaran merdeka belajar. Keterbatasan referensi karena kurangnya literasi dan buku-buku pendukung di perpustakaan, keterampilan mengajar juga masih kurang, dan juga kualitas guru yang tidak memadai dan minimnya fasilitas. Selain yang kedua, metode yang sesuai dengan konsep merdeka belajar hanya dapat dilakukan dengan dukungan teknologi. Sementara di Indonesia, jaringan sinyal dan listrik masih belum merata. Belum lagi perkembangan teknologi yang semakin terupdate, yang akan menambah biaya dan harus mempelajarinya kembali. Sehingga siswa dan guru yang tidak mampu akan sulit membeli perangkat tersebut. Masalah lainnya peningkatan kompetensi guru untuk menguasai teknologi, karena teknologi mengalami perkembangan pesat. Jika guru gaptek atau gagal teknologi, maka akan sulit mengajar bagi siswa-siswinya. Permasalahan yang ketiga, belum meratanya penyaluran dana untuk sekolah. Untuk membeli sarana dan prasarana sekolah, salah satunya tidak bisa membeli alat mikroskop untuk mengenali bakteri atau bereksperimen dengan zat. Karena hal ini, siswa hanya bisa mencatat dan hanya mengetahui teori tanpa mempraktekannya dengan benar. Permasalahan keempat, kompetensi guru belum memadai karena sudah nyaman dengan kurikulum lama. Karena terbiasa dengan teori, para murid menjadi sulit mengimplementasikan tulisan dalam membuat laporan, sastra, dan berita. Dan di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, anak terbiasa dididik untuk mengejar nilai akademik. Karena hal-hal ini, anak atau murid menjadi kurang kreatif, inovatif, dan kurang peka dengan lingkungannya. Permasalahan yang terakhir,
kurangnya pemanfaatan dalam menjadikan budaya atau tradisional sebagai potensi dalam pembelajaran. Guru belum bisa membedakan perbedaan karakteristik, minat dan bakat siswa, dan guru seringkali menjadikan siswa sebagai objek pembelajaran. Hal ini tidak memberikan kemerdekaan pada murid untuk menemukan jati diri mereka. Tadi adalah semua permasalahan yang kami temukan dalam sebuah pembelajaran Merdeka Belajar. Masih tidak percaya dengan permasalahan tadi? Baik, kami akan memberikan sebuah bukti-bukti bahwa permasalahan tadi benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Yang pertama, masih ada guru yang kebingungan dengan sistem Merdeka Belajar. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai pengalaman dengan Merdeka Belajar. Baik ketika mereka dulu masih menjadi siswa, mahasiswa calon guru, maupun ketika menjalani pelatihan sebagai guru dalam jabatannya. Selengkapnya, kalian bisa baca di link berikut ini ya. Masih ada loh beberapa guru yang gaptek dengan teknologi, sehingga saat mengajar mereka menjadi kebingungan. Selain itu, di Indonesia saat ini jaringan sinyalnya masih belum merata, sehingga para murid menjadi kesulitan melakukan kegiatan belajar menggunakan teknologi. Salah satu contohnya, para pelajar di SMP Negeri Mapitara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rela melakukan perjalanan jauh demi mengakses internet untuk mengikuti ujian asesmen nasional berbasis komputer. Hal ini dilakukan karena di sekolah mereka belum tersedia layanan internet. Selengkapnya, kalian bisa tonton di link berikut ini ya. Yang ketiga, masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana. Karena hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Barat melakukan sebuah pemantauan secara monitoring dan menyampaikan hasil monitoring kepada pimpinan DPRD. Hasil dari monitoring tersebut ternyata memang banyak sekolah yang masih kekurangan dalam sarana maupun prasarana. Lalu untuk permasalahan yang keempat, sebagian guru dan sekolah memang masih kurang mendukung para murid untuk membuat karya, salah satunya cerpen. Buktinya salah satu sekolah di SMP Negeri 3 Singaraja tahun 2016-2017 yang lalu. Para siswanya kelas 9C kesulitan dalam menulis sebuah cerpen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswanya tidak pernah diminta untuk membuat cerpen. Selengkapnya bisa kalian baca ya di link berikut ini. Dan yang terakhir, sebagian guru seringkali membandingkan murid yang satu dengan yang lainnya. Salah satu buktinya, dua siswa dari Universitas Pelita Harapan Panggabean dan Karisa Nicole mengatakan, waktu guru menunjukkan terang-terangan di satu kelas itu, mungkin ya bagi anak-anak yang nilainya bagus, kan saja. Tapi buat anak yang nilainya di bawah KKM biasanya akan malu dan bisa lama-lamanya. Ujar kakak-kakaknya bisa kalian baca di link berikut ini. Itu tadi bukti-bukti bahwa kejadian tersebut memang benar-benar terjadi. Sekarang kami akan memberikan sebuah solusi mengenai semua permasalahan tadi. Yang pertama, kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mau belajar hal-hal baru. Lalu perbanyak membaca atau literasi. Lalu mengamati lingkungan di sekitar. Dan mempelajari perangkat teknologi yang selalu terupdate dan mengikuti sarana dan layanan yang terupdate. Lalu, solusi yang kedua, kementerian bisa membuat sebuah laboratorium agar para guru bisa memberikan simulasi sehingga siswa bisa tahu bahwa teori ini sesuai dengan hasil yang disimulasikan. Dan siswa bisa lebih mengerti dengan adanya simulasi. Lalu solusi yang ketiga, berlatih dan belajar dalam membuat tulisan atau karya seperti membuat laporan, berita, cerpen, novel, dan sastra. Dan solusi yang terakhir, mengunjungi dan mempelajari tempat sejarah. Salah satunya, mengunjungi museum, lalu ikut terlibat dalam sebuah festival budaya. Semoga solusi yang kami berikan bisa bermanfaat ya bagi kalian yang terhambat dalam salah satu permasalahan yang kami sebutkan tadi. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda
wajib menjadi generasi pembaharu. Generasi berubah ke arah lebih baik, tidak cepat puas, serta tidak tinggal diam di zona. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan ilmu teknologi yang semakin cepat menuntut manusia sekarang harus inovatif, kreatif, dan mempunyai daya kompetensi. Maka dibuat suatu sistem pembelajaran yang bisa mengikuti perkembangan zaman, salah satunya dengan metode pembelajaran Merdeka Belajar. Di era 4.0, perkembangan lingkungan semakin cepat, dan persaingan global semakin ketat. Sudah saatnya kita mendukung generasi muda untuk belajar secara merdeka, yang akan menghasilkan generasi yang kompeten, inovatif, dan kreatif. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton dan menyimak video kami hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.